Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Joen Takfiti. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian semua cara bermain game Warnet Simulator. Di sini saya akan membuat part 2-nya, yang dimana part pertama saya sudah buat, namun saya akan buat lagi untuk part 2-nya karena game tersebut sedang mengadakan updatean, atau lebih tepatnya updatean tersebut sudah diperbarui sama konten kreator bernama Andi Lukito. Untuk game ini, kalian mungkin bertanya, apakah game ini offline ataupun online? Yang jelas, untuk yang saya ketahui, game ini offline. Jadi, kalau misalkan kalian ingin bermain game ini, kalian bisa untuk menonaktifkan data seluler ataupun WiFi. Kalau misalkan kalian aktifkan WiFi ataupun data seluler, juga bisa ya teman-teman. Fungsinya untuk mengaktifkan data seluler atau WiFi, yaitu nanti ketika kalian ingin nonton iklan dan kalian akan mendapatkan uang, dan uang tersebut bisa membeli komputer ataupun keperluan yang lainnya. Untuk pengaturan di sini, BMG tersebut kalian bisa diwarnakan menjadi hijau. Kalau misalkan punya kalian merah, kalian klik saja di bagian sini, maka di sini bisa untuk diwarna hijaukan. Untuk warna hijau ini fungsinya mengaktifkan suara dari gamenya. Untuk warna merah ini fungsinya menonaktifkan dari suara gamenya. Lalu untuk SVX ini, kalau misalkan warna hijau fungsinya untuk mengaktifkan suara pukulan ataupun tonjokan. Untuk warna merah menonaktifkan untuk suara pukulan atau tonjokan. Di sini saya rekomendasiin kepada kalian semua untuk mengaktifkan menjadi warna hijau. Untuk sensitivitasnya ini, kalian bisa gunakan seperti ini. Dengan punya saya sendiri ya teman-teman. Kenapa saya rekomendasiin yang ini? Karena kalau misalkan kalian pakai sensitivitasnya mentok seperti ini akan hasilnya ya teman-teman. Saya klik lanjut. Dan ini yang terjadi untuk ketika kalian pakai sensitivitas yang full. Maka ketika kalau misalkan kalian ingin menggerakkan sesuatu, akan menjadi ringan sekali. Dan kalian mungkin risih untuk sensitivitas seperti ini. Maka untuk saya beritahu, sensitivitasnya itu kalian bisa setting seperti sini saja ya teman-teman. Nah ini sudah cukup. Ini kita buktikan untuk perbedaannya. Untuk kalian menggerakkan ke kanan, kiri, atas, bawah, yaitu dengan sangat tidak ringan ataupun dalam keadaan berat ya teman-teman. Lalu untuk di bagian mode kentang, kalau misalkan kalian HP-nya di atas 3 GB RAM-nya, maka kalian bisa aktifkan untuk mode kentang tersebut. Untuk RAM HP kalian di bawah 3, kalian bisa nonaktifkan untuk HP mode kentang ini ya teman-teman. Lalu di sini juga untuk konten kreatornya kalian bisa klik di sini untuk mengetahui channel YouTube pemilik game ini. Lalu di sini saya langsung saja mulai untuk cara bermainnya. Tadi saya sudah katakan untuk cara settingannya, lalu di sini cara bermainnya. Untuk yang pertama, di sini warnet kalian ini di sini. Kenapa Bang? Ini kok jadi warna merah ataupun yang lainnya? Nanti saya berikan untuk video part 2 kenapa bisa menjadi warna merah untuk posisi warnet milik saya. Untuk hal yang pertama kalian lakukan yaitu kalian ke si lambat. Di sini kalian harus ke si lambat. Untuk tulisannya di sini, paket Anda tidak kami antar, si lambat, tidak ekspres. Maka di sini kalian masuk saja ke si lambat, lalu kalian gerakan seperti ini ya teman-teman. Contoh di sini titik putih ini berwarna putih. Kalau misalkan kalian gerakan ke komputer ataupun bangku dan yang lainnya, maka di sini akan menjadi warna hijau. Setelah warna hijau, kalian klik di bagian tangan sini ya teman-teman. Kalian klik sekali, lalu di sini kalian ke warnet masing-masing ataupun warnet milik kalian sendiri. Di sini saya letakkan untuk komputer ataupun monitornya. Cara meletakkannya, kalian klik di bagian sini ya teman-teman. Kalian klik sekali saja. Setelah itu kalian pergi lagi untuk ke si lambat, mengambil kursi ataupun meja dan yang lainnya ya teman-teman. Di sini saya akan ambil meja dulu. Setelah itu di sini kalian letakkan saja sesuai dengan keinginan kalian masing-masing.
saya tahu kalian semua ini kreatif ya teman-teman. Untuk cara menggeser ke kanan ke kiri meja tersebut, kalian tinggal klik saja di bagian sini. Kalian kalau misalkan ke kanan, tinggal klik di kanan. Kalau misalkan mau ke kiri, tinggal klik di kiri. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing ya teman-teman. Di sini saya akan mencoba letakkan di bagian sini saja. Dan usahakan kalian pepetkan ke tembok supaya menjadi estetik ya teman-teman. Oke, di sini saya rasa juga cukup ya teman-teman, tidak terlalu mepet juga nggak apa-apa. Yang penting sudah menjadi estetik. Oke, di sini untuk mejanya sudah saya letakkan. Lalu di sini saya akan ambil untuk monitor ataupun komputernya dan saya letakkan di atas meja ini. Untuk posisi monitor ini terbalik ya teman-teman. Kalian bisa gerakan ke kanan, baik ke kanan bisa, ataupun juga ke kiri juga bisa ya teman-teman. Di sini saya sudah bisa letakkan pas dan cocok ya teman-teman untuk monitor ataupun komputernya. Lalu kalian klik di bagian sini, dan setelah itu kalian kasih lambat lagi untuk mengambil sesuatu ataupun barang-barang yang berada di si lambat. Ini sangat penting sekali untuk kalian semua, supaya kalian bisa membuka warnet kalian masing-masing ya teman-teman. Oke, untuk posisi CPU ini kemungkinan terbalik. Cara untuk melihat supaya tidak terbalik yaitu ada warna putih di bagian sini ya teman-teman. Di sini saya akan letakkan dulu. Bebas ya teman-teman, kalian letakkan di mana saja sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian taruh di bawah meja, pastikan pepet dengan mejanya tersebut ya teman-teman, supaya bisa untuk dimainkan. Oke, ini untuk meja sudah, lalu monitor ataupun komputernya sudah, CPU-nya ataupun casingnya juga sudah, lalu untuk selanjutnya itu keyboard, bangku, dan mouse, ataupun kalau misalkan di bahasa gamenya itu tikus ya teman-teman. Akan saya terlebih dahulu mengambil bangku warna hijau ini, dan saya pergi ke warnet simulatornya ya teman-teman. Untuk bangku di sini, kalian bisa untuk letakkan dekat dengan meja ya teman-teman. Di sini, coba saya letakkan di bagian sini. Ini saya putar dulu ya teman-teman. Siapa tahu bisa. Ini bisa teman-teman. Nah, ini ternyata bisa menjadi checklist warna hijau di bagian sini ya teman-teman. Lalu di sini saya akan ambil untuk monitor ataupun komputernya. Lalu saya letakkan di atas meja. Ini posisi monitor ataupun komputernya yang terbalik. Kalian tinggal geser saja ataupun kalian klik di bagian sini. Bebas kalian mau klik di bagian kanan atau kiri. Itu tergantung kepada posisi komputer kalian. Yang diletakkannya itu awal-awalnya di mana ya teman-teman. Dan ini cocok dan paten. Lalu saya akan ambil untuk CPU-nya dan saya dekatkan ke meja. Untuk posisi CPU-nya tadi yang sudah saya katakan, yang paling benar itu yang seperti ini. Ada garis bawahnya untuk warna putih ya teman-teman. Di sini saya letakkan persis samping meja ya teman-teman, supaya bisa untuk digunakan monitor ini ataupun casing. Kalau lebih tepatnya di nama game ini casing ya teman-teman. Monitor itu yang ada di atas meja tersebut. Oke, sudah pas. Maka di sini yang kurang tinggal keyboard dan mouse ataupun di nama game ini tikus. Saya ambil untuk keyboardnya terlebih dahulu. Lalu saya akan ke bagian warnet simulatornya ya teman-teman. Untuk posisi keyboard yang benar, di sini posisinya salah ya teman-teman. Karena ini juga keyboardnya terbalik, kalian bisa putar seperti ini menjadi posisi keyboard yang benar. Dan kalian letakkan saja di bagian sini. Oke, tinggal tikus ataupun mouse. Untuk di nama game ini, tikus. Tapi kalau misalkan aslinya itu sebenarnya si mouse. Setelah di sini saya sudah ambil mouse-nya, maka saya pergi lagi untuk ke warnet simulator dan saya letakkan mouse ini di bagian sini.
Oke, ini posisi mouse ataupun tikus yang benar ya teman-teman. Lalu kalian klik di bagian sini, maka sudah siap untuk warnet dibuka. Untuk di sini ada tulisan 1 ya teman-teman, berarti ini PC yang pertama. Lalu di sini ada yang namanya durasi jam. Untuk 18.248 ini berarti jam 6 malam ya teman-teman. Untuk selanjutnya mungkin bisa disesuaikan dengan waktu yang berada pada warnet simulator ini ya teman-teman. Di sini untuk ke bagian OP, caranya kalian dekatkan di bagian OP, lalu kalian kalau misalkan titik putih ini dari putih menjadi warna hijau, di bagian mana saja kalian letakkan. Nah, di sini sudah posisi berwarna hijau, lalu kalian klik di bagian tangan ini ya teman-teman, yang sedang sepertinya 4 huruf ini. Kalian klik saja sekali, lalu di sini kalian klik di bagian billing.s. Untuk di sini ada customer yang ingin bermain paket 4 jam dengan bayar 207.000. Kalian klik terima dan di sini kalian tunggu sekitar 4 menitan untuk si customer tersebut bermain. Untuk hitungan di sini 3 menit atau 4 menit itu hitungannya jam, bukan menit sebenarnya. Tapi aslinya sih kalau misalkan di dunia nyata itu hitungannya menit, tapi kalau misalkan di game itu hitungannya jam ya teman-teman. Nah, untuk supaya kalian menutup warnet kalian, di sini kalian klik di bagian tutup di posisi letak status warnet. Kalau misalkan mau buka, kalian tinggal klik saja buka. Untuk contoh, misalkan, Bang, kalau misalkan saya ingin keluar dari gamenya, apakah harus ditutup warnetnya? Tidak kemungkinan harus ditutup. Kalian bisa buka saja ya teman-teman, ataupun juga bisa ditutup. Tapi saya saranin kalian buka saja untuk warnet tersebut. Itu tidak ada masalahnya. Kemungkinan seperti itu aja untuk video kali ini. Jika video ini merasa bermanfaat bagi kalian semua, jangan lupa diklik tombol like-nya. Jika video ini merasa tidak bermanfaat bagi kalian semua, jangan lupa diklik tombol dislike-nya. Ingat ya teman-teman, di bagian sini untuk melihat jam. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Bye-bye.